pada pagi hari ini. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, mohon perhatian dari Bapak Ibu sekalian. Mohon perhatiannya, dimohon agar selama berjalannya ibadah kita pada pagi hari ini, dimohon agar semua HP Bapak Ibu boleh di silent. Ya, dan hal yang kedua, yaitu pada saat kita nanti memuji menyembah Tuhan, maka tidak ada lagi arahan dari depan, dari song leader atau juga aba-aba untuk mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri pada saat kita menyembah Tuhan. Amin, amin. Mari bawalah hidup kita dengan memberi yang terbaik buat Tuhan kita sebagai ucapan syukur. Haleluya. Saya undang kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita siapkan hati kita. Kita akan mulai ibadah kita dengan doa. Haleluya, haleluya. Kami ucap syukur pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pemeliharaan perlindungan-Mu di sepanjang minggu ini. Dan saat ini kembali kami boleh hadir di rumah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami datang Tuhan membawa hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih setia-Mu. Kami perlu Engkau Tuhan dalam segala hal Tuhan Yesus. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu yang tercurah bagi kami Bapa. Dan saat ini kami buka hati kami siapkan hati kami Tuhan untuk masuk di dalam doa pujian penyembahan firman Tuhan. Kami percaya Engkau akan menjamah setiap kami. Engkau akan melawat setiap kami Tuhan. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Yang berbeban berat pada pagi hari ini Tuhan sudah angkat Tuhan. Bahkan Engkau memberikan kami damai sejahtera dan sukacita. Terima kasih Bapa. Kami siap Tuhan meninggikan nama Engkau Allah kami, Tuhan kami. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu dikasihi. Mari pagi hari ini kita datang dengan satu kerinduan. Menyenangkan hati Tuhan. Sama-sama katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan, buat kasih setia-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan, terima kasih. Hanya Kau Tuhan yang kami andalkan, hanya Kau Yesus yang kami perlukan. Haleluya, haleluya. Yesus satu-satunya kekuatan dalam hidup kita. Hanya Yesus satu-satunya bagi hidup kita yang akan menerangi hidup kita selamanya. Amin. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Sekali lagi katakan, ku perlu Engkau Yesus. Amin. Kami percaya Engkau Tuhan. Percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang Ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau
Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Amin. Melebihi siapapun. Hanya Kau Yesus, satu-satunya Allah dan Tuhan kami. Yesus, hanya Kau yang percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Amin. Hanya Engkau Yesus Tuhan. Siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus,
selain Tiada lain Tuhan, tiada lain yang ku andalkan selain yang lain. tiada lain yang ku andalkan selain Kau yang ku andalkan.
meriah bagi nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini. Kami datang ke tempat ini ya Tuhan Yesus hanya satu tujuan, yaitu menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Suatu kehormatan bagi kami ada di tempat ini Tuhan. Ini bukan menjadi suatu rutinitas kami, melainkan kami sayang kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Karena Kau sudah sayang kepada kami semua di tempat ini Tuhan. Karena kasih-Mu luar biasa untuk hidup kami. Dan Bapa, beri kami semua di tempat ini roh pujian dan penyembahan, sehingga kami dapat memuji dan menyembah Kau secara leluasa di tempat ini. Karena kami percaya tempat ini adalah kepunyaan daripada-Mu. Oleh sebab itu kami mau bersorak bagi nama-Mu Tuhan Yesus di tempat ini. Pimpin ibadah ini Tuhan, awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama-Mu yang kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita mau katakan amin. Haleluya. Beri tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi bagi nama Tuhan Yesus. Semua siap puji Tuhan, amin pagi hari ini. Semua siap puji Tuhan. Beri sorak-sorak yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Woo! Haleluya. Yuk. Kami mau terbang tinggi bersama dengan Kau ya Tuhan Yesus. Karena Kau yang sangat luar biasa bagi hidup kami. Haleluya. Sekali lagi, firman-Mu Tuhan pelita bagi kaki kami Tuhan Yesus. Oh. Haleluya. Sama-sama katakan, firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Ku mengikuti setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Semua, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Woo! We want to praise God. Terima kasih. Yuk sekali lagi sama-sama katakan 1, 2, 3. Firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku. Amin. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu mengikuti setiap hari. Ku menantikan, beri kekuatan. Semua katakan, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi. Bebaskan setiap rohmu. Pagi hari ini kita mau menari bagi Tuhan. Yuk sekali lagi. Geberok semua. Firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalan. Oh, kebenaran-Mu mengikuti setiap hari. Ku menantikan, beri kekuatan. Sama-sama katakan, ku kan terbang di awan. Oh, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan.
ku kan terbang tinggi Yes Lord dalam kemuliaan firman-Mu teguh menopang ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ayo GB Rock semua katakan, ku kan terbang, ku kan terbang bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu terus menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi yuk, ku kan terbang tinggi di awan, ya, bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman Tuhan. Ku kan terbang di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Beri tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Lebih dahsyat lagi, come on church. Woo. Ku kan tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu. Sekali lagi, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Kami akan selalu aman bersama dengan Kau Tuhan Yesus, karena Kau adalah pimpinan kami, Kau adalah Tuhan kami, dan Kau adalah sahabat kami yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus, dan sama-sama kita mau katakan amin. Haleluya. Sebelum duduk, tos kanan kiri saudara katakan, Allah kita luar biasa. Silakan duduk Bapak sekalian, puji nama Tuhan. Hamba yang sudah ada di tengah-tengah kita, bersama-sama kita mau sembah Tuhan sekali lagi. Kita mengikuti Yesus. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Biar siang hari ini bukan menjadi rutinitas kami untuk datang ke tempat ini Tuhan, melainkan kami mempunyai kerinduan untuk bersama dengan Engkau ya Tuhan Yesus. We want to follow you Lord Jesus. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan
aku, namun karena Roh-Mu ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Semua mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Beri tepuk tangan sekali lagi bagi nama Tuhan Yesus. Yuk sama-sama katakan, semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Katakan, mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendak di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Katakan lagi, haleluya, mengikut Yesus semua. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Yang mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Musim menyembah Tuhan, kita sembah Dia. Kami mau terus mengiring Kau Tuhan Yesus. Kami mau terus mengikuti Kau Tuhan. Apapun yang terjadi, kami terus mengikuti Kau Tuhan Yesus. Haleluya. Kami sembah Engkau, kami ikuti perintah-Mu, Yesus Tuhan.
Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku, ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku. yakin Anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Sekali lagi gereja Tuhan katakan, mengikut Yesus itulah kesukaan hati, ku lepas semua mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus itulah kekuatan. Yes. Ku yakin Anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Sekali lagi dan sambil beri tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Sebab mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku, ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu menjadikanku hamba yang berkenan. Sekali lagi, come on church. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Jadikanku hamba. Lagi katakan, jadikanku hamba yang berkenan. Sekali lagi katakan, jadikanku hamba yang berkenan selalu. Haleluya. Biarkan Tuhan kami berkenan di hati-Mu. Pengurapan Tuhan terjadi atas kami. Supaya firman Tuhan berdampak. Firman itu kebenaran Allah yang membebaskan orang-orang yang terikat. Firman itu kuasa Allah yang menyembuhkan orang-orang sakit. Firman itu kekuatan Allah yang menyelamatkan orang percaya. Firman itu kasih Allah yang memulihkan. Biarlah kami menjumpai
berjumpa dengan firman-Mu, hidup kami diubahkan. Banyak orang datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus ambil alih pada hari ini. Hanya Bapa yang dipermuliakan. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Kurang. Shalom. Saya Pendeta Martinus Liur. Tinggal di wilayah dekat daerah Meruya ya. Apa itu? Karangtengah. Ini tetangga sama Pak Gembala rupanya. Saya baru tahu hari ini kalau kami tetangga. Istri saya pagi ini dia khotbah di GBI Rock Belesa. Kami terdaftar sebagai anggota di GBI Rock Belesa. Belesa itu di mana ya? Jakarta Selatan. Anak saya nomor 1, yang sebelah kiri maminya, dia sudah bekerja, tinggal di rumah. Dia sekarang nyetirin maminya ke gereja. Lalu yang kedua, Kevin, bulan Juli dia akan wisuda hubungan internasional di UKSW. Kami keluarga hamba Tuhan. Bapak saya juga almarhum, juga hamba Tuhan. Jadi gereja menjadi tempat di mana kami dilatih. Terima kasih Pak Gembala dan Ibu, saya dapat kesempatan khotbah di sini. Ini dress code-nya, ini dress code jersey. Jadi saya hari ini salah kostum nih. Di sini maksudnya. Tadinya mesti pakai baju golf ya. Jadi rupanya saya disuruh, kami dikasih. Saya dibilang harus pakai ini. Rupanya hanya berlaku di jersey nanti jam 11. Tapi enggak apa-apa, yang penting firman Tuhan sama, amin. Jadi jangan saudara kaget tiba-tiba loh, kok bajunya beda sama para pemain musik ya. Oke, saudara-saudara, dalam bulan ini, Rock belajar tentang kuasa yang kecil. Biasa kuasa itu besar. Besar itu menunjukkan kekuasaan. Tapi bulan ini kita belajar dari sebuah kuasa yang lahir dari sesuatu yang kecil. Dia bernama the mustard atau mustard seed, biji sesawi. Ya. Nggak usah terikat di PowerPoint ya, karena banyak orang punya power nggak ada poin. Ada orang punya poin nggak ada power. Jadi kita sama Tuhan aja, amin. Ya. Ada pria-pria yang udah ikut camp Rockman. Huha. Wah ternyata baru 2 yang jadi pria ya. Saya pengajar pria sejati dulu, sekarang di Rockman. Pak Glenn salah satunya ya. Glenn itu salah satu yang dilatih di pemulihan pria. Saya asli dari Tanimbar. Tanimbar itu tetangga sama Darwin. Tapi tinggal di Jakarta baru 37 tahun. Jadi belum terlalu lama lah dibandingkan sama Pak Gembala kan lahir di Jakarta. Nah saudara-saudara, saya bacakan ayatnya. Tema yang dipakai selama 1 bulan. Jadi ini Rock ini ngelotok dengan benih. Kerajaan itu seumpama biji sesawi, ketika ditaburkan di tanah, biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih yang ada di bumi. Namun setelah ditaburkan, benih itu tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar. Sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Perhatikan, Yesus yang bilang,
Ini benih yang paling kecil dari semua benih di muka bumi. Kalau kita bahas benih, berarti bicara apa? Sama dengan kalau saudara sebut garam, tidak usah minta garam asin. Ibu, nggak usah difoto sana ya, nanti bahannya diambil aja. Kalau mau foto, foto saya aja. Ya, bahannya udah ada, tinggal diambil aja. Firman Tuhan itu disebarkan ya. Saya nggak mau terikat pada biji sawi. Kenapa? Karena Yesus memberi biji sawi sebagai perumpamaan. Katakan perumpamaan. Jadi Yesus menerangkan kerajaan Allah. Begitu sulit orang mengerti, maka dia pakai perumpamaan. Atau dia pakai contoh, atau dia pakai alat peraga. Dan kita tahu di Alkitab banyak sekali perumpamaan. Biji sesawi, pukat, ya, benih, apalagi itu dirham. Itu hanya perumpamaan. Jadi jangan habiskan waktu memikirkan perumpamaan. Tapi pikirkanlah apa itu kerajaan Allah. Kerajaan Allah sama dengan kerajaan sorga. Perhatikan, Injil Matius pakai istilah kerajaan sorga. Kenapa? Karena orang Yahudi pembaca utama kitab Matius. Orang Yahudi tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Maka dia pakai istilah kerajaan sorga. Sedangkan kitab-kitab di luar Matius pakai kerajaan Allah. Jadi kalau saudara ketemu di Alkitab kerajaan Allah, kerajaan sorga sama aja. Sama dengan Jakarta, Betawi sama. Soekarno-Hatta, Cengkareng sama. Ada satu bapak terbang sama istrinya, mereka mau berkunjung ke Jakarta ketemu anaknya. Lalu anaknya waktu itu masih BBM. Bapak sama mama nanti turun di Bandara Cengkareng. Nah begitu pesawat mau mendarat, pramugari bilang kita beberapa saat akan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Bapak itu korek istrinya, dia bilang, "Ma, kita kayaknya salah naik pesawat." Ya, jadi kalau saudara ketemu kerajaan Allah, kerajaan sorga sama. Nah, kalau begitu, kerajaan Allah itu apa? Kerajaan sorga itu apa? Kerajaan sorga bukan sorga. Sorga tempat kediaman Allah. Bilang sorga tempat kediaman Allah. Bumi tempat kediaman kita. Neraka tempat kediaman iblis. Lucifer. Itu neraka itu tempatnya Tante Lucy. Lucifer itu bahasa Latin, Luxio dan Fere. Jadi orang yang pakai mobil Luxio adalah Alphard yang terkutuk. Tapi yang pakai Luxio jangan tersinggung ya, ini bercanda aja. Ya. Jadi kalau saudara tahu Lucifer, itu bahasa Latinnya Luxio dan Fere. Itu artinya. Nah, saya cuma ulangi pemimpin-pemimpin rock punya pengajaran. Ya, perhatikan, sorga tempat kediaman Allah, bumi tempat kediaman kita, neraka tempat kediaman iblis. Kerajaan Allah atau kerajaan sorga adalah pemerintahan Kristus 24 jam di bumi. Karena itu kita nggak usah mimpi cepat-cepat ke sorga. Nggak usah. Karena kita diberi kuasa untuk memerintah di bumi. Bilang amin. Kayaknya nggak percaya nih Pak Gembala ya. Saudara-saudara, saya ini sekolah Alkitab. Jadi jangan kira saya karang-karang ya. Nah, jadi Bapak Ibu,
Terutama ibu-ibu ya, kalau ada problem yang dihadapi jangan pikir masuk surga, nggak usah. Sebab masuk surga itu cuma ada 2 cara, terangkat dan mati. Nah kalau terangkat ini kan plafonnya tebal, ini nanti mentok lagi nih jatuh. Yang kedua mati. Hari ini nggak ada anggaran mati, jadi nggak usah mimpi ke surga. Coba bilang sama orang sebelah, nggak usah mimpi ke surga. Karena utangmu masih banyak. Selesaikan problem kita di bumi. Bilang amin. Kita dapat kuasa untuk berkuasa di bumi. Maka Yesus memberi perumpamaan, kita itu seperti biji sawi yang kecil. Dia paling kecil dari semua benih. Tapi kalau dia ditanam, dia akan bertumbuh besar dan bahkan burung-burung datang bersarang. Nah, saya terangkan ayat ini. Dalam perjanjian lama, pohon besar itu berhubungan dengan kerajaan-kerajaan besar. Ini Yesus menerangkan ayat ini supaya orang ngerti. Ada kerajaan-kerajaan besar pada waktu itu, kerajaan Persia, kerajaan Babilonia. Ya. Kerajaan-kerajaan itu berkuasa. Nah, burung-burung itu gambaran kerajaan-kerajaan kecil yang dikuasai kerajaan besar. Jadi pohon besar dan burung-burung datang bersarang. Ayat ini hendak menggambarkan bahwa kerajaan Allah itu dia akan menjadi besar dan bangsa-bangsa akan datang berlindung di bawah kekuasaan kerajaan Allah di bumi. Bilang amin. Nah, itulah sebabnya dia pakai kata benih. Nah, benih itu kalau saudara bilang garam artinya asin. Tidak usah minta garam asin. Saudara waktu bilang gula artinya manis. Nggak usah minta gula manis. Waktu kita bilang benih artinya ada potensi. Katakan potensi. Apa potensi benih? Pertama ada kehidupan. Setiap benih ada kehidupan di dalamnya. Ya, contoh ibu-ibu yang ketika mulai terlambat 1 minggu, 2 minggu, sudah ada benihnya. Apa itu? Sudah kehidupan itu seorang bayi akan lahir. Itu yang disebut benih. Apa potensi yang kedua dalam potensi itu? Ada pertumbuhan. Katakan pertumbuhan. Karena benih itu tidak mungkin menjadi pohon kalau dia tidak pernah bertumbuh. Dan untuk bertumbuh harus ada wadahnya. Dan wadah untuk benih namanya tanah. Makanya di kitab Matius dia menyebutkan 4 jenis tanah. Tanah berbatu, tanah semak belukar, tanah apalagi itu, pinggir jalan dan tanah yang baik. Ini gambaran hati manusia. Next. Benih juga ada apa? Regenerasi balik. Regenerasi. Katakan regenerasi. Berarti apa? Ada generasi baru. Dan yang keempat ada multiplikasi. Ada pelipat gandaan. Jadi selama 1 bulan ini kita seluruh orang geberok di seluruh dunia belajar tentang biji sawi. Tapi sekali lagi ini pola benih. Kerajaan Allah itu mulainya kecil. Dimulai dari mana? Yesus lahir. Dia latih 3 orang. Dia latih 12 orang. Dia latih 70 orang. Dia latih 500 orang. Ketika Roh Kudus dicurahkan, Yesus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan, 12 murid bergerak seluruh Yerusalem
Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan salah satu ujung bumi adalah Spring Hill di Kemayoran. Bilang amin. Jadi saudara lihat. Dan bangsa-bangsa datang untuk berlindung. Dia bernama gereja. Wow. Jadi banggalah jadi warga kerajaan Allah di bumi. Amin. Pak, bangga bagaimana ada problem beras naik? Harga beras naik tidak pernah mengurangi kualitas kerajaan Allah. Amin. Jadi apa? Puasa 40 hari, haleluya. Sekarang saya mau ajarkan bagaimana kita memahami pola hidup benih yang kecil yang berdampak. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya mau cerita satu peristiwa karena ini kita dikelilingi oleh apartemen dan Pak Gembala juga rupanya tinggal di apartemen. Puji Tuhan Pak, jadi apartemen Nes itu kalau di atasnya lihat langsung ke kompleks kami, PGA 2. Dan saya kalau pagi-pagi di PGA 2 itu saya begitu keluar rumah, saya lihat Nes. Ternyata ada gembala di sana ya. Wah. Berarti Ibu Gembala, tolong ya atur jadwal supaya kami sering ngopi di sebelah Nes itu kan. Nah, perhatikan saudara, ada satu wanita lumpuh. Ini kisah nyata luar biasa. Peristiwanya kira-kira 25 tahun lalu, tapi bukan Nes. Wanita lumpuh ini di Jakarta Timur, dia punya kerinduan besar untuk memberitakan Injil. Tapi dia lumpuh, gak bisa kemana-mana. Dia tinggal di sebuah apartemen yang kurang lebih 15 tingkat. Apa yang dia lakukan? Dia ingin firman didengar oleh banyak orang, tapi dia gak bisa bepergian. Lalu dia suruh anaknya beli kertas. Kemudian dia tiap hari menulis ayat-ayat Alkitab. Kira-kira 15 sampai 20 lembar. Lalu dia doakan kertas-kertas itu. Kira-kira isi doanya, siapapun yang membaca ayat-ayat ini, mereka boleh terima Tuhan Yesus. Setelah dia doakan, dia sebarkan itu, kertas-kertas itu dari atas jendela apartemennya. Tukang sampah marah karena orang buang sampah sembarangan. Tapi ada orang yang ambil kertas itu dan lihat ada ayat Alkitab. Dia lakukan setiap hari kurang lebih hampir 8 sampai 10 bulan. Satu kali ada satu anak muda kurang dari 20 tahun. Karena begitu putus asa, kecewa, dia mau bunuh diri. Dia pergi ke sebuah jembatan gantung di seberang apartemen itu. Waktu dia sedang siap-siap mau bunuh diri, dia lompat dari jembatan gantung. Dia lihat ada sebuah kertas. Lalu dia ambil kertas itu dan lihat ada tulisan. Dan dia baca, ternyata ada ayat Alkitab, Pengkhotbah 7 ayat 17. Coba kita buka ayat ini. Terutama saya lihat. Ya, Pengkhotbah 7 ayat 17. Kalau bisa ditampilkan di monitor. Sudah dapat ayatnya? Pengkhotbah 7 ayat 17. Coba baca sama-sama. 1, 2, 3. Oh, belum dapat. Pengkhotbah itu di Perjanjian Lama. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Janganlah terlalu fasik, janganlah bodoh. Mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? Waktu anak muda itu baca ayat, saudara tahu apa yang terjadi? Batal bunuh diri. Kekuatan firman Tuhan. Dia pulang ke rumahnya.
Lalu dia cari dari mana sumber kertas itu. 1 minggu dia ketemu perempuan itu di apartemen. Seorang ibu yang sudah cukup lanjut usia. Dia serahkan dirinya minta didoakan. Dan anak muda itu menjadi seorang misionaris memenangkan begitu banyak orang buat Tuhan Yesus. Amin. Wanita itu berubah status. Di KTP-nya ditulis pekerjaan, strap, diganti pekerjaan. Ialah penulis ayat Alkitab di kertas. Jadi enggak ada orang Kristen yang nganggur. Pekerjaan yang kecil. Tukang sampah marah. Tapi banyak jiwa dimenangkan buat Tuhan. Amin. Hari ini saya mau tolong saudara-saudara, tolong saya juga. Kita belajar dari seorang pria namanya Musa. Kalau di Papua, Musa itu artinya muka sama. Next slide ya. Musa, katakan Musa. Saudara kenal Musa enggak? Tahu Musa? Tahu di mana? Baca Alkitab aja tahu. Musa itu dia lahir di zaman kegelapan. Waktu apa? Israel sedang dalam penderitaan di Mesir. 430 tahun. Musa itu lahir dari bapa dan ibu dari suku Lewi. Ikuti, perhatikan cerita ini. Musa terancam dibunuh. Kenapa? Karena anak laki-laki di zaman itu, Firaun memerintahkan semua anak laki-laki yang lahir dari perempuan Israel harus dimusnahkan. Kenapa? Karena Firaun takut pertumbuhan orang Israel. Kenapa anak laki yang dibunuh? Benih. Tapi Tuhan punya cara yang lain. Ibunya bernama Yokebed. Jadi wanita-wanita di sini kalau Anda dapat anugerah Tuhan punya anak perempuan kasih nama Yokebed. Anak laki-laki nggak usah kasih nama Musa karena udah kebanyakan Musa. Saudara perhatikan, karena ada ancaman kematian, anak ini ditaruh di sebuah keranjang buah itu, taruh di Sungai Nil, diselamatkan, ditemui oleh para dayang-dayang putri raja, dibawa ke istana. Putri raja tidak bisa menyusui, maka diperintahkan cari wanita Israel yang bisa menyusui. Dan hebatnya Miriam, saudaranya Musa, cari Yokebed. Wow. Mereka nggak tahu kalau Yokebed adalah ibu Musa. Berarti apa? Asinya Yokebed untuk anak kandungnya. Di mana? Di istana raja. Apa itu istana raja? Tempat di mana terjadi pembegalan terhadap benih yang baru. Kalau sampai di tingkat itu, mari kita lihat bagaimana cara Tuhan menciptakan benih dan memelihara benih. Saya suka sekali khotbah Musa, berkali-kali saya nggak bosan-bosan. Karena saya punya pengalaman pribadi. Musa dibesarkan di istana, saudara tahu istana semuanya serba sempurna.
Bukan hanya karpetnya, bukan hanya tempat tidurnya, AC-nya, lengkap apalagi di zaman Mesir. Bahkan punya petugas pedikur sendiri, manicure sendiri. Tukang salon sendiri, semuanya lengkap. Anak istana menikmati semua kemewahan. Ini yang disebut comfort zone. Tapi ketika Musa bertumbuh besar, dia sadar dia bukan orang Mesir. Dia sadar dia orang Israel, bangsa yang sedang mengalami perbudakan. Seorang anak budak tiba-tiba berubah jadi pangeran. Dan bukan tiba-tiba, tetapi sejak lahir. Tapi waktu dia besar, dia tahu siapa dirinya. Kenapa kekristenan kita kacau? Kenapa banyak keluarga hancur? Karena orang nggak tahu diri. Coba bilang sama orang sebelah, makanya tahu diri. Tahu diri bahwa kita itu orang Kristen. Bilang amin. Tahu diri kita anak Tuhan. Amin. Tahu diri. Kalau orang udah tahu diri, dia akan bedakan lampu merah, lampu kuning, lampu hijau. Yang ketawa-ketawa ini mengerti maksud saya. Yang tidak ketawa inilah pelaku-pelaku utama pelanggar rambu lalu lintas. Ada di belakang mobilnya ditulis Immanuel, tapi serobot lampu merah. Berarti Allah menyertai kita untuk serobot lampu merah. Jadi kekristenan kita itu sekarang lagi parah. Buruk. Buang sampah sembarangan. Gak ada disiplinnya. Musa tinggal di istana raja. Tidak ada yang kurang. Dan Mesir adalah sebuah kerajaan yang jaya luar biasa. Tetapi tahu diri, aku bagian dari bangsa yang diperbudak. Tahu dari mana? Siapa yang jawab pertanyaan ini saya kasih hadiah. Musa tahu dari mana dia bangsa Yahudi, bangsa Israel. Kan dia waktu kecil, tinggal di istana, kaya raya, raja, putri Firaun. Bagaimana dia tahu dia orang Israel? Ada yang bisa jawab, saya kasih hadiah. Foto dengan saya. Dia tahu dari ibunya. Waktu mama lagi kasih nete. Waktu dia mulai besar, mama yang suapin. Mama bilang, nah, kamu boleh tinggal di istana. Tapi kita bukan orang istana. Kamu tinggal di istana, tapi kita suku Lewi. Ibu-ibu, halo ibu-ibu. Loh, kok nggak ada ibu-ibu di sini? Halo ibu-ibu. Shalom ibu-ibu. Tugasmu bukan nonton sinetron India, bukan nonton drakor, tapi latih anakmu untuk tahu identitas sebagai anak-anak Tuhan. Bilang amin. That's the point. Dia menyusui dengan asinya sendiri, dengan belayan kasih sayang, tapi kebenaran diberitakan. Maka dia tahu siapa dirinya. Amin. Apa buktinya dia tahu dirinya? Dia membela orang Israel. Ketika orang Israel dan orang Mesir berantem, dia coba bela orang Israel karena dia tahu satu nasib. Aku tinggal di istana, semuanya serba lengkap, tapi ada saudara-saudaraku yang sedang terancam nyawanya, dia bela. Suatu ketika Israel sama Israel berantem, dia coba bela lagi, rahasia bocor. Kamu dulu bunuh orang Mesir, kamu mau bunuh aku lagi? Kabur, kemana? Padang gurun. Saudara perhatikan, pindah dari istana, masuk padang gurun. Padang gurun.
tempat yang tidak menyenangkan. Ada debu, ada panas, ada ancaman binatang buas. Tidak ada makanan pakaian yang lebih baik. Menggembalakan kawanan domba milik mertua pula. Lihat proses pembentukan benih. Suatu ketika tiba-tiba Tuhan panggil dia, Musa. Wih, ternyata Tuhan kenal. Padang gurun adalah media pembentukan benih. Padang gurun macam apa yang kita hadapi? Hanya gara-gara beras naik sedikit aja kita udah berisik satu kampung. Biasa aja kali. Saya bilang istri saya, Mi, kalau nggak ada beras atau dia mahal, puasa 40 hari puasa nggak mati. Papi bisa puasa nggak? Nggak bisa. Haleluya. Kalau gitu apa? Ada makanan yang lain. Jadi jangan kita heboh sekali gara-gara beras mahal terus ribut sedunia. Tapi kalau pergi ke salon lebih mahal dari beras, nggak ribut. Padang gurun itu kita punya padang gurun masing-masing. Tapi saya mau beritahu, padang gurun tidak pernah membunuh engkau. Tuhan tidak tertarik dengan padang gurun. Tapi dia tertarik dengan pribadi Musa. Tuhan tidak tertarik dengan padang gurun apapun. Tapi dia tertarik dengan setiap pribadi di tempat ini. Bilang amin. Anda enggak usah pamerkan padang gurunmu. Tapi pamerkan Tuhan yang hidup dan dahsyat. Musa, tanggalkan kasut. Tinggalkan masa lalumu. Aku tahu kamu pernah hidup di istana. Aku tahu hidup dalam kemewahan. Tapi ada yang lebih besar dari sekedar istana. Apa itu? Keluarkan Israel. Ada 3 juta orang harus dikeluarkan dari Mesir. Wow, berarti padang gurun bukan tujuan. Istana bukan tujuan. Tapi tujuannya ialah Israel keluar dari perbudakan. Saudara perhatikan. Anak yang lahir dalam kegelapan. Diancam dibunuh. Dibuang ke sungai Nil. Dipelihara oleh orang yang bukan ibunya. Dibesarkan di semua kemewahan. Dan seluruh proses itu adalah proses ilahi. Saya ini lahir di desa yang tidak dikenal. Saya lahir 60 tahun lalu. Udah tua ya. Ada yang senyum-senyum lihat saya 60 tahun. Gak usah tipu-tipu usia lah. Operasi plastik lah gak usah. Sekarang lagi musim panas, nanti plastik meleleh. Desanya nggak dikenal. Nggak ada nama di peta. Bapak saya seorang guru kampung. Dia pendeta di kampung yang tidak dikenal. Ibu saya tamat sekolah rakyat. Kami 7 bersaudara. Di sekolah saya yang paling kecil dari semua anak-anak sekolah. Sering dibully. Dianggap anak kecil, disuruh-suruh. Pokoknya apa-apa dikit, Martinus saja. Karena saya yang paling kecil dan saya nggak bisa melawan. Pergi ke sekolah berjalan kaki 30 km. Sekolah SMP nggak pakai sendal. Saya sejak SD sampai tamat SMP nggak pakai sepatu, nggak pakai sendal. Bukan karena bapak saya nggak bisa beli, tapi di kampung itu memang semua orang nggak bisa. Ibu saya latih saya berdoa. Dan ternyata kemudian saya berkeliling dunia beritakan Injil Kerajaan Allah. Saudara kok nggak ada respons apa-apa kayak? Amin. Saya melayani di Cina 3,5 tahun. 50 kota di seluruh daratan Cina. 6.000 keluarga bertobat terima Tuhan Yesus. Anak yang lahir di desa
ibunya sekolah rakyat, tidak dikenal, nggak ada di peta Indonesia, bersedia dibentuk, keluar dari Maluku, merantau di Jakarta tinggal seorang diri. Padang gurunnya bukan main. Itu sebabnya kenapa saya begitu mengidolakan pengajaran tentang Musa. Karena dia keluar dari zona nyaman, dibentuk dan menolong orang keluar, masuk tanah perjanjian. Di padang gurun itu Israel keluar, bayangkan 3.000 orang. Pak, tolong ingatkan waktu, Pak. Soalnya habis ini saya langsung ke Jersey. Saya kalau khotbah panjang, Pak, bisa 3 jam. Saya biasa ke khotbah baru berhenti kalau orang nangis. Nangis karena bertobat atau karena kepanjangan. Tapi ini sempat selesai karena saya harus khotbah jam berikut di Jersey. Saudara perhatikan, 3 juta orang keluar. Dalam perjalanan 40 tahun, itu dari Mesir ke Israel sekarang naik pesawat 1 jam 25 menit. Jalan pakai mobil, bis 12 sampai 14 jam. Jalan kaki kira-kira 4 bulan kalau anak-anak muda. Ini 40 tahun putar-putar di padang gurun. Tahu kenapa? Karena GPS-nya Musa rusak. Waze tidak berfungsi, sinyal nggak jalan. Kenapa putar-putar? Karena padang gurun adalah tempat pembentukan karakter umat. Berubah jadi bangsa budak, jadi bangsa yang besar. Itulah the master seed, benih yang kecil bersedia dibentuk dan dia jadi pohon yang besar. Bangsa-bangsa datang berlindung di bawah. Lihat Israel kurang apa? Hebat, bangsa yang kecil. Daerahnya tidak lebih hebat, lebih banyak, lebih besar dari wilayah Tangerang. Tapi bangsa-bangsa takluk kepadanya. Itulah kerajaan Allah. Nah yang terakhir yang saya mau cerita, kerajaan Allah itu dia nggak terjadi begitu saja. Kerajaan Allah itu mesti ada pembentukan. Dan kerajaan Allah itu saudara-saudaraku, dia mesti melalui apa? Pembentukannya benih ditanam. Katakan ditanam. Berarti ada kesediaan untuk ditanam. Nah gereja, cara menanam benih apa? Yesus menggunakan istilah matetes. Matetes artinya pemuritan. Ada pria, ada yang sana. Nah kamu, coba berdiri. Nah mari, sini. Sini temani Pak Pendeta. Siapa namamu? Ishak. Wih, Ishak itu anak Abraham. Kamu kayaknya lebih tinggi dari saya berarti. Oh iya. Kamu umur berapa? 29. 29. Seusia anak saya yang nomor 1 tuh. Nih, saudara perhatikan. Kerajaan Allah itu, ya, proses Israel, proses Musa, itu Yesus ulangi. Dia bikin begini. Jadi perhatikan bagaimana kita jadi benih yang bertumbuh dan berdampak. Nih, kamu di situ. Yesus bilang begini, marilah kepadaku, kamu yang letih lesu. Memang kelihatannya kamu letih lesu. Mana bapakmu? Ibu? Mana ibu? Ibu, kenapa anaknya kayaknya kada letih lesu berbeban berat? Coba. Marilah kepadaku, kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Baru Yesus bilang begini, pikulakuk, memang kamu ketinggian saya tapi pikulakuk yang kupasang, perhatikan, kuk itu kayu yang diikat pada 2 ekor sapi untuk membajak sawah. Ini kuk.
Tapi kami bukan sapi, ini contoh aja. Nah, Yesus bilang begini, pikulah kuk yang kau pasang dan belajar padaku. Karena aku rendah hati, lemah lembut dan rendah hati. Sebab kuk yang kau pasang itu enak, ringan. Ini yang disebut pemuridan. Jadi Pak Gembala, Bapak para pekerja di sini, kalau mau benihnya bertumbuh, gereja berdampak, hidup kita berkarakter Kristus, kita bisa kalahkan padang gurun, tidak cukup beribadah, tidak cukup menyembah, Anda harus dimuridkan. Itu gaya Kristus setiap hari. Pemuridan adalah poin utama, menu utama dari kerajaan Allah. Pikulah kuk yang kau pasang dan belajar padaku. Pikulah kuk yang kau pasang dan belajar padaku. Kenapa kamu belajar padaku? Karena aku Tuhan dan Juru Selamat, kata Yesus. Belajar padaku. Jangan belajar pada orang lain di sana. Karena di sana itu mematikan. Di sana itu ada kebohongan, ada kepalsuan, ada manipulasi. Di sana itu orang sembarangan, curi-curi suara, curang. Di sini enggak. Karena Yesus yang mengajarkan belajar padaku. Bilang amin. Amin. Nah, Yesus pakai contoh apa? 2 ekor sapi, sapi senior, sedang bawa sapi junior untuk bajak sawah. Ini namanya pemuritan. Tapi karena sapi junior ini belum pengalaman, dia lihat rumput hijau, dia coba ke sana. Sapi seniornya tarik. Dia tergoda lagi dengan rumput di situ, rumput hijau. Sapi kan mau makan rumput hijau, dia lihat air tenang. Tapi belum waktunya, sapi senior bilang belum waktunya. Ikut. Berapa kali? 30 kali. Jadi yang mau saya terangkan begini, kalau saudara baca di Matius 11, ya, Yesus mengajarkan murid-murid menggunakan simbol 2 ekor sapi yang sedang bajak sawah. Selalu sapi senior dan sapi junior. Kenapa? Karena sapi senior melatih sapi junior. Supaya nanti dia menjadi seperti sapi senior. Dia jadilah sapi senior punya sapi junior. Dek, sini. Kamu yang pakai jaket hoodie ya, kamu. Ya. Firman itu kita mesti praktek, orang Yesus saja pakai perumpamaan. Nah sekarang sapi seniornya udah pensiun. Sekarang dia jadi sapi senior, kamu yang jadi sapi junior. Pikulah kuk yang kupasang dan belajar padaku. Kan itu ya. Kenapa? Karena udah jadi. Lalu mulai bajak sawah, bawa dia. Tiba-tiba sapi juniornya mau kabur, tarik dia. Terus. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, ini yang disebut kerajaan Allah dibentuk di bumi. Siapa fokusnya? Yesus. Tapi kita saling memuridkan. Makanya kalian mesti rajin ikut komsel. Kamu rajin komsel nggak? Jadi praktek ini langsung mulai ya. Ada komsel anak muda, ikut. Karena di sana ada firman, di sana ada doa, di sana ada komunitas. Supaya kamu tetap kuat. Sebab hanya firman yang membuat kita kuat. Bilang amin. Siapa nama? Daniel. Nama kalian di Alkitab ini luar biasa. Pak Gembala, ini jemaat Bapak ini rohani semua ya. Nama Alkitab, tapi kadang-kadang kelakuan alkohol. Daniel, tahu Daniel? Daniel itu pria yang berintegritas. Ishak itu anak perjanjian. Jadi Pak Pendeta berdoa supaya kalian dua jadi anak-anak luar biasa. Jadi murid-murid Kristus. Amin. Tidak usah seperti Musa, enggak usah. Tidak usah seperti Daniel, tidak usah seperti Ishak, tapi seperti Kristus. Amin. Saya berdoa buat kalian dua ya. Luar biasa. Sekarang waktunya anak-anak muda harus bangkit. Bilang amin. Saya sudah berkeliling hampir 2/3 dunia
memberitakan firman. Dan saya ketemu banyak anak muda yang hancur hidupnya. Kalau ada anak muda di gereja, itu mujizat. Dan saya melihat mereka berdua ini mujizat. Jadi ibu, siapa nama mama? Ibu, tolong tambah gizi ya buat dia. Dia ini malas makan nih. Kamu jangan terlalu banyak makan. Jadi bagi. Supaya seimbang, amin. Jadi sekarang akhirnya apa? Mereka dua menjadi murid Kristus. Nanti dia ketemu orang-orang yang belum percaya Kristus. Mereka lihat dia, wow, lihat Isa tuh. Dia orangnya tidak terlalu gemuk alias kurus. Tapi imannya bertumbuh. Amin. Akhirnya dia jadi pohon yang besar. Dan orang-orang lain datang mendengar kebenaran firman Tuhan. Amin. Haleluya. Kasih tepuk tangan buat dua pria ini. Terima kasih teman-teman. Saudara, poin yang mau kita pelajari ialah benih yang kecil. Kalau di tangan yang benar, ditaruh di tanah yang baik, dia akan bertumbuh. Tidak hanya bertumbuh, tapi dia menjadi tempat di mana burung-burung bersarang. Apa itu? Orang-orang lain datang menemukan kebenaran. Jadi ada padang gurun yang kita hadapi? Ada. Tapi dengar saya beritahu terutama ibu-ibu, padang gurun tidak pernah membunuh kita. Tapi padang gurun adalah medan pertempuran di mana kita dibentuk. Yang terakhir, Tuhan tidak tertarik dengan padang gurun. Tuhan tertarik dengan setiap pribadi kita. Dan Yesus adalah pribadi yang luar biasa. Dia bersedia mati supaya kita hidup. Mari bangkit berdiri, kita mau datang sama Tuhan. Para singer boleh maju bantu saya di depan. Saya mau berdoa buat saudara sebelum saya lanjut ke GRC. Musa dalam Alkitab disebut pria yang lembut hatinya. Kenapa Musa disebut pria lembut hatinya? Karena dia bersedia dibentuk oleh Tuhan. Dia sejak bayi di istana, tapi dia tidak jadikan istana sebagai tempat perlindungan utama. Dia keluar dari istana, masuk padang gurun. Di padang gurun itulah Allah mengutus dia, bebaskan Israel. Tapi ada yang bilang begini, Pak Pendeta, tapi Musa tidak masuk tanah Kanaan. Dengar saya beritahu, Musa tidak masuk tanah Kanaan. Tapi dia bersedia menolong orang lain masuk tanah Kanaan. Tapi apakah Musa ada bersama Bapa di sorga? Yes. Tahu dari mana? Ketika Yesus dimuliakan, peristiwa transfigurasi, Musa dan Elia sebelah kiri kanan. Saudara tinggal pilih, tanah Kanaan itu tempat yang masih berjuang. Tanah Kanaan itu masih ada perang. Tapi hidup bersama Yesus dalam kemuliaan adalah kekuatan yang luar biasa. Kita berkuasa bersama di bumi. Nyanyikan satu pujian sebelum kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan. Mengikut Yes. Yesus. Haleluya. Amin. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih Bapa, firman-Mu sudah diberitakan. Setiap kami ada padang gurun, tapi kami percaya padang gurun itu dapat dikalahkan sebab Kristus bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, ada benih yang kecil, tapi ketika di tangan Tuhan
Dia berdampak, bertumbuh, berbuah dan berdampak. Engkau melihat umatmu di tempat ini. Jemaat GBI Rock di Spring Hill di Kemayoran bersama Pak Gembala dan Ibu dan seluruh pekerja. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Sesuatu yang kecil, dia akan bertumbuh dan berbuah. Dan banyak orang akan datang berbondong-bondong, datang mencari wajah Tuhan. Berjumpa dengan kebenaran, berjumpa dengan kuasa, berjumpa dengan kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk jemaat ini dengan para gembala dan seluruh pekerja, para pemuji, para penyembah, tim musik, tim multimedia, Aser, semua yang hadir. Tuhan pakai mereka. Jadi benih yang kecil tetapi karena di dalam tangan Tuhan, mereka akan berdampak, membawa banyak jiwa untuk menyembah Engkau. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu terbatas tapi Roh Kudus tidak terbatas. Kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Izinkan hamba-Mu melanjutkan pelayanan di GRC. Tuhan serta dalam perjalanan dengan penuh sukacita. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Hamba Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Makasih buat pelayanannya hambanya Pak Pendeta Martinus Liur. Kiranya Tuhan memberkati pelayanannya dan Bapak nanti bisa langsung melanjutkan. Nanti akan ada pengerja yang akan mengantar Bapak ke bawah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Baik, saya undang untuk pelayan perjamuan. Boleh? Ko Riko, Ko Andrew, boleh maju. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Katakan lagi, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari jemaat saya undang untuk maju untuk sama-sama bangkit bersama-sama. Haleluya. Sebab firman Tuhan berkata, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Mari bersama-sama kita mengangkat roti kita ke atas. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya
Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu sudah percaya bahwa roti yang kita angkat ke atas ini adalah persekutuan di dalam tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita akan makannya dalam nama Yesus. Mari bersama-sama kita mengangkat cawan anggur kita ke atas. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah Bapak sudah percaya bahwa cawan anggur ini adalah persekutuan di dalam darah Tuhan kita Yesus Kristus? Amin. Mari bersama-sama kita akan minumnya dalam nama Yesus. Mari bersama-sama kita ucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, Terima Yesus. kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Terima Tuhan. kasih Bapa. Buat tubuh Buat dan darahmu sudah menjadi satu dalam kehidupan kami semuanya. Buat pengorbananmu Menyucikan, menguluskan, Tuhan. menyembuhkan kami, memulihkan kami semua. Menjadi peringatan bagi kami bahwa Tuhan sudah mati menebus kami, mengampuni dosa-dosa kami, bahkan menyelamatkan kehidupan kami semuanya. Kami bersyukur kepadamu Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, Oh haleluya. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih Kami Yesus. bersyukur Tuhan. Haleluya. Buat darahmu. Buat pengorbananmu. Haleluya. Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena salibmu. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur. Mari sekali hanya lagi bagi angkat kedua tanganmu Tuhanku. dan katakan kepada Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Pujilah syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Pujilah syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Bagimu ya Tuhan segala pujian, bagimu ya Tuhan segala hormat, kemuliaan, kejayaan, kebesaran sampai selama-lamanya. Amin. Dan biarkan namamu dikenal sampai kepada suku-suku bangsa di muka bumi ini. Dan biarlah segala makhluk yang bernafas akan memuji dan menyembah dan menghormati nama Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang penyelamat, Immanuel bagi setiap kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Karena Engkau Tuhan
Tuhan yang sudah mati menebus dosa-dosa kami, bahkan mengampuni dosa kami dan menyelamatkan kami semuanya. Dan kami bersyukur buat pagi hari ini kami boleh beribadah di dalam Tuhan, kami boleh bersekutu, kami boleh memuji dan menyembah Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh bersekutu dalam perjamuan kudus-Mu, membuat kami semakin mengasihi Tuhan. Amin. Dan sungguh sangat menikmati bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu, berkati setiap kami semuanya, bahkan setiap kami yang sakit, kami yang penuh dengan segala keputusasaan, tiada pengharapan, Engkau datang memberikan pengharapan yang baru, bahkan pemulihan, kesembuhan, pembukaan jalan bagi setiap kami semuanya. Amin. Sehingga ketika kami pulang dari tempat ini, kami tidak menjadi sama lagi, tapi Engkau Tuhan yang sudah menjamah kami, memulihkan kami, bahkan memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur bersama-sama, kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Baik, silakan duduk kembali saudaraku. Sebelum kita mendengarkan pengumuman, kita akan melihat pastor message saudara dari Bapak Gembala senior kita, Bapak Pendeta Timotius Arifin. Tuhan Yesus memberkati. Dilepaskan, dia tumbuh menjadi lebih besar dari sayuran yang lain, dan memang agak besar gitu ya. Sesawi itu bukan sawi seperti yang ada di pasar itu saudara ya, jadi ada kayunya, saudara, cabang-cabangnya kayak kayu, dan bahkan burung-burung bisa rest di situ. Saya percaya ini tentang kedewasaan. Kita menerima dalam surat Petrus sekarang benih ilahi. Kalau orang dilahirkan kembali, dia itu dilahirkan dari benih ilahi. Firman Tuhan itu hidup. Kenapa kecil? Kenapa Tuhan tidak bicara kalau harus punya iman sebesar gunung? Bahkan dalam Markus 11 dikatakan bisa memindahkan, kalau tidak bimbang. Dia bisa memindahkan gunung, saudara. Ada satu kesaksian menarik dari seorang teman saya, yaitu Pendeta Rufinus Kadang, di Serui, saudara. Ketika saya ke sana, saya dapat kesaksian yang sangat indah. Gedung gereja GBI yang ada di situ, itu ada di samping bandara, tidak terlalu jauh. Dan bandara kan dilebarkan, dibesarkan, dan dia diperintahkan untuk pindah. Dia mengajak jemaat untuk apa? Dia bilang memang kita kecil, tapi kita punya Tuhan yang besar. Dan mereka berdoa supaya bukan mereka yang pindah, tapi bandaranya yang pindah, saudaraku. Mereka kutip Markus pasal 11. Dan luar biasa gedung gereja memang bagus, besar saudara. Tapi memang benar-benar jangan main-main dengan orang Kristen yang berdoa. The praying Christian. Bandaranya yang pindah saudara. Luar biasa saudaraku. Luar biasa sekali. Tapi ini gambaran di mana benar-benar faith itu kekuatan yang luar biasa. Tidak penting besarnya. Yang penting itu hidup. Saudara, gunung itu boleh besar tapi kan tidak hidup. Biji sesawi kecil tapi ada kehidupan di dalamnya. Dan kehidupan itu siapa? Roh Kudus di dalam kita. Christ in us. Firman Tuhan berkata, Christ in you is the hope of glory. Pengharapan akan kemuliaan. Karena itu saudaraku harus ditaburkan di tanah. Jadi kalau cuma di dalam gedung gereja, apa-apa cuma di situ, dan kita tidak, yaitu menunjukkan kuasa Tuhan, kita tidak engage dengan dunia ini, nothing happen. Tapi firman Allah berkata akan bertumbuh besar. Ketika persekutuan doa di rumah itu kecil sekali kan. Ya cuma saya mulai dengan 2 orang saja yang mau
saya layani, yaitu istri saya dan ibu mertua saya. Tapi hari ini saudaraku, ketika saya pindah ke Bali diperintahkan Tuhan, obedience is the key. Maka hari ini dengan anugerah Tuhan 425 jemaat di 425 kota saudara ya. Dan tahun ini kalau Tuhan izinkan tambah 75 500. Kalau Tuhan izinkan 2 kali lipat jadi 1000. Dan Tuhan masih bilang masih terlalu kecil. We serve a great God. We serve a big Messiah. Tuhan memberkati kita semua. Jangan pandang dirimu kecil. Yang penting ada kehidupan di dalamnya. Christ in you, the hope of glory. God bless you, warga kerajaan. Amin. Shalom. Oke, puji Tuhan Bapak Ibu semua, kita sudah mendengarkan firman yang luar biasa oleh hambanya. Kita mau bacakan pengumuman. Oke, akhir bulan tanggal 31 Maret kita ada ibadah terakhir di bulan ini dengan biji sawi yang dibawakan oleh hambanya gembala kita yang luar biasa, Pak Timotius Satya. Jangan lewatkan, undang teman-teman, saudara, tetangga, keluarga kita semua, adik kakak ya. Masih banyak bangku-bangku, jangan takut kalau kurang bangku, masih bisa ditambah lagi. Di tempat yang sama, waktu yang sama, jam 9 pagi. Dan juga tanggal 29, 2 hari sebelumnya, jadi Jumat depan kita ada ibadah gabungan untuk merayakan Jumat Agung. Di mana ya kita memperingati kematian juru selamat kita ya. Di sini, tapi bukan di Hotel Swiss Bell, tapi di Clover Tower. Jadi bagi yang mau ikut, ayo sama-sama, ini harus daftar karena disediakan konsumsi ya, dan ini di jam 10 pagi 29 Maret di Clover Tower di Pluit Selatan. Jadi ini GBI Rock Pluit. Nah, kita bisa beribadah bersama teman-teman kita yang di Pluit ya. Dan juga kita ada sekolah minggu. Kita ada Komsel. Nah, ini setiap Jumat di minggu yang kedua dan keempat di Blossom Residence C9. Nah, Bapak Ibu yang belum tergabung di Komsel, mari datang di hari Jumat. Ya, kita bisa bersekutu, memuji Tuhan bersama-sama, sharing-sharing berbagi firman. Ya, nah ini sangat dekat. Dia hanya jalan kaki di sini berapa menit. Dan boleh undang anak-anak, kita juga ada Sunday School di Swiss Bell untuk GB Rock ya. Jadi anak-anak juga tetap digembalakan di sini supaya menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak diberkati, bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan berbakti kepada orang tuanya. Oke, next. Oke, dan kita juga mau memberikan persembahan Bapak Ibu. Kita ada QR QRIS di layar di sebelah kiri dan kanan. Dan juga ada amplop-amplop yang tersedia untuk memberikan persembahan. Mari kita berikan yang terbaik dan kita bersyukur kita bisa beribadah pada pagi hari ini. Oke, mari kita bersatu dalam doa sebelum kita memberikan persembahan. Juga ada rekeningnya. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bisa mengkuduskan hari Sabat ya Bapa. Biarlah firman-Mu bisa tertanam di dalam hati kami menjadi benih yang akan menjadi pohon yang lebat dan bisa berbuah Tuhan. Dan biarlah Tuhan, dengan kerendahan hati dan ucapan syukur kami bisa mengembalikan apa yang menjadi milik-Mu ya Bapa. Biarlah persembahan kami menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Berkati tangan-tangan yang memberi, berkati berlimpah-limpah Tuhan, dan biarlah nama-Mu yang selalu dipermuliakan dalam kehidupan kami. Haleluya. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang Maha Kudus dari Israel. Haleluya. Amin. Amin, amin. Mari Bapak Ibu, kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita punya Allah yang besar. Amin.
atas segala kasih setiamu bagi kami. Kami bersyukur buat firman yang telah Engkau berikan kepada kami pada siang hari ini. Dan biarlah Bapa, firman yang telah kami dengar pada saat ini menjadi rema, menjadi jawaban, menjadi pegangan hidup kami. Dan biarlah kami bisa menghidupkan dalam setiap langkah kehidupan kami Bapa. Supaya kami jangan menjadi pendengar saja, tetapi juga menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Dan menjadi terang garam di tengah, dimanapun kami ada ya Bapa. Di keluarga kami, di pekerjaan kami, di sekolah maupun di mana saja. Mukjizat Tuhan selalu terjadi dalam setiap kehidupan kami. Dan nama-Mu selalu dimuliakan di setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu PS Matius ya Bapa. Biarlah Engkau sertai dia dalam perjalanannya menuju tempat pelayanan yang baru di dalam nama Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu. Kami memberkati hamba-Mu Timotius Arifin sebagai gembala senior kami Tuhan. Biarlah Tuhan terus mengurapi hamba-Mu bersama istri dimanapun Tuhan mengutus mereka untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Nama Tuhan selalu ditinggikan dalam setiap pelayanan hamba-Mu. Kami memberkati gembala kami di tempat ini Tuhan. Pak Satya bersama istrinya Cimeli. Kami bersyukur karena Tuhan telah memilih hamba-Mu menjadi gembala di tempat ini. Dan biarlah terus Tuhan memakai hamba-Mu dengan luar biasa. Lebih lagi Tuhan, tambahkan hikmah, kepekaan, bahkan pewahyuan kepada hamba-Mu Tuhan. Untuk dia semakin lebih setia, lebih merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan juga menjadi panutan bagi kami jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa. Memiliki hati seorang Bapa yang benar-benar mengasihi anak-anaknya, mengasihi domba-dombanya Tuhan tanpa terkecuali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati seluruh pekerjaannya, pelayanannya, rumah tangganya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk kehadiran seluruh jemaat-Mu pada siang hari ini. Biarlah Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu dengan damai sejahtera mereka pulang dari tempat ini. Membawa di tengah-tengah keluarga mereka damai sejahtera Allah. Sukacita, kemenangan bersama Kristus. Dalam nama Yesus kami percaya Tuhan. Teman-teman kami yang tidak sempat hadir ibadah pada siang hari ini, kami berdoa untuk Arwin ya Bapa. Biarlah Tuhan memberi semangat, memberi kekuatan, memberi kehiburan, dan juga ya Bapa hikmah kepada Arwin di dalam nama Yesus. Kami percaya, kami rindukan dia beribadah bersama kami minggu berikutnya ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih untuk seluruh pelayan-Mu pada siang hari ini. Mulai dari Aser, guru sekolah minggu ya Bapa, multimedia, pemusi, dan seluruh WL singer yang sudah melayani pada siang hari ini. Biarlah Tuhan membalaskan berlipat kali ganda berkat-Mu dalam kehidupan mereka ya Bapa. Dalam rumah tangga mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami siap menerima berkat melalui hamba-Mu. Mari bersama-sama kita dan mengatakan kita dengan iman. Kita percaya bahwa Tuhan memberkati setiap kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati engkau, melindungi engkau, bahkan menyertai engkau sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus menyertai engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sehingga apapun engkau kerjakan dibuat Tuhan berhasil, dibuat Tuhan beruntung. Hidup berkembangan bahkan berkelimpahan dalam nama Yesus Kristus. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, kekuatan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang percaya dan sudah menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus, sama-sama kita katakan
Amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya, ibadah kita telah selesai. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus berkati. God bless you all.